Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah film pendek Jepang yang berjudul Beauty Text. Tapi sebelumnya dukung alur cerita yuk, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan tinggalkan jejak di komen ya. Di awal film ini terlihat seorang pria yang merupakan bos di sebuah perusahaan sedang memarahi karyawannya karena tidak becus bekerja. Akan tetapi ketika salah seorang wanita yang bernama Aiko juga berbuat kesalahan, si bos malah berbuat sebaliknya. Dia selalu dibela karena dia cantik. Aiko adalah salah seorang wanita yang sangat cantik di mana dia selalu mendapat perhatian dan perlakuan khusus oleh siapapun, baik di lingkungan kerja maupun di luar. Saat dia makan di restoran, dia akan mendapatkan bonus berupa makanan penutup. Dia bahkan diberi 2 buah produk kecantikan gratis, di mana orang hanya mendapat 1 buah untuk berdua. Semua itu terjadi karena dia cantik. Hal ini tentu membuat teman-teman di sekitarnya merasa tidak adil dan iri melihat Aiko. Di tempat lain, seorang Perdana Menteri sedang mengumumkan bahwa ekonomi Jepang saat itu sedang kacau. Sehingga dibuatlah kebijakan baru, yaitu wajib pajak kepada wanita-wanita cantik. Awalnya warga Jepang menentang kebijakan itu karena menganggap itu adalah bentuk diskriminasi terhadap wanita. Tetapi Perdana Menteri menjelaskan kalau selama ini semua wanita yang berwajah cantik mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam hidup mereka. Mereka lebih mudah mendapat pekerjaan, mereka selalu diperlakukan lebih baik dibanding orang lain. Tentu saja hal itu tidak adil bagi wanita yang memiliki wajah jelek. Dia juga mengatakan kalau kebijakan itu akan segera disahkan dan siapa saja yang melanggar akan terkena hukuman. Tak berapa lama akhirnya peraturan itu pun telah disahkan. Pada saat Aiko dan rekan kerjanya sedang makan siang dan hendak membayar, mereka diwajibkan untuk melakukan scan wajah di sebuah monitor. Ternyata itu adalah sebuah alat penghitung tingkat kecantikan. Alat itu akan memeriksa wajah pelanggan mereka dan akan menentukan seberapa besar persentase pajak yang harus mereka bayar. Karena Aiko tingkat kecantikannya di peringkat kedua, maka dia dikenakan wajib pajak sebesar 20%. Di saat teman-temannya hanya membayar 10.000 yen, dia malah harus membayar 12.000 yen. Awalnya Aiko enggan membayarnya, tetapi apa boleh buat, itu sudah sebuah keharusan. Mau tidak mau, Aiko tetap harus membayarnya. Bukan hanya Aiko, seluruh wanita cantik di negara itu harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Pajak kecantikan saat itu telah menjadi trending topik. Terlihat beberapa orang diwawancarai mengenai peraturan baru ini. Kebanyakan dari mereka pun setuju akan hal itu. Keesokan harinya, Aiko waktunya menerima gaji. Tetapi ketika dibuka, jumlahnya membuat Aiko terkejut. Dia terkejut dengan jumlah yang harus dia terima jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Dan ia pun segera menemui atasannya. Atasannya mengatakan kalau gajinya dipotong pajak sebesar 20%. Dia berusaha menenangkan Aiko. Dia menjelaskan kalau itu bukanlah kemauan perusahaan tetapi kewajiban yang dibuat pemerintah. Aiko pun tidak terima dan mengajak wanita-wanita cantik lainnya untuk protes dan melakukan demo ke kantor pajak. Sesampainya di sana, Aiko mengatakan kalau peraturan ini sangat tidak masuk akal. Seorang petugas membujuk Aiko dan berkata kalau Aiko harusnya bersyukur atas kecantikan yang dia miliki. Dia menyuruh Aiko mengabaikan masalah ini. Bukankah dengan adanya peraturan ini tidak akan mengurangi kecantikan Aiko? Harusnya Aiko merasa bangga karena selalu diperlakukan istimewa. Tentunya semua orang ingin berada di posisi Aiko sebagai orang yang cantik. Aiko teringat saat ia masih kanak-kanak, ia selalu dibela walaupun dia salah. Saat sekolah pun, teman-temannya tidak akan membiarkan dia membayar makanan yang dia pesan. Dan semua laki-laki pun baik terhadapnya. Aiko pun berpikir sejenak dan merasa perkataan petugas itu benar. Petugas itu juga menawarkan Aiko untuk diwawancarai sebagai wanita cantik tingkat kedua dengan wajib pajak 20%. Aiko pun setuju dan setelah wawancara itu dia pun semakin populer dan percaya diri. Sampai pada akhirnya ada seorang karyawan baru di tempat dia kerja, namanya Reiko. Reiko memiliki kecantikan dengan wajib pajak 25%, dalam arti Reiko lebih cantik daripada Aiko.
Menyadari itu, Aiko pun merasa tersaingi dan mulai berusaha terlihat lebih cantik lagi. Dia menghabiskan waktu dan uangnya untuk perawatan dan juga olahraga. Tidak sia-sia, dia pun berhasil. Wajib pajaknya naik menjadi 30%. Dia senang sekali. Tetapi dia juga sadar saat dia memeriksa saldonya, uangnya hanya tersisa 2 yen saja. Di saat yang bersamaan, teman-temannya memberitahu Aiko kalau Reiko telah melakukan operasi plastik. Aiko pun terkejut saat melihat Reiko. Bukannya menjadi cantik, ternyata Reiko melakukan operasi agar menjadi jelek untuk menghindari pajak yang diwajibkan. Kemudian Aiko dipanggil oleh atasannya. Ternyata perusahaan memutuskan untuk memecatnya karena tak sanggup lagi menanggung pajak yang dikenakan karena karyawan-karyawan yang cantik. Bukan hanya Aiko, semua karyawan cantik lainnya pun dipecat. Produk kosmetik yang bisa membuat orang semakin jelek pun bermunculan. Orang-orang pun berlomba-lomba menjadi jelek. Bahkan para lelaki pun tidak tertarik lagi pada wanita cantik karena akan menambah biaya hidup yang lebih mahal. Suatu hari, Aiko pergi ke sebuah bar. Dia begitu lelah dengan kehidupannya. Dia bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu menawarkan cara kepada Aiko agar pajak kecantikannya menurun. Belum selesai bicara, tiba-tiba Aiko mendapat panggilan telepon. Ibu Aiko telah meninggal dunia. Seorang pengacara keluarga memberitahunya kalau ibunya meninggalkan warisan. Dan warisan tersebut dikenakan pajak karena ibunya juga adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bukannya mendapatkan warisan, Aiko malah harus membayar pajak yang lebih besar dibanding jumlah warisan itu. Aiko harus membayar sejumlah 1,3 juta yen untuk mengklaim warisan ibunya itu. Aiko semakin stres. Malam harinya Aiko kembali ke bar. Dia bertemu lagi dengan laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Nonomura. Nonomura menyarankan pada Aiko untuk berpura-pura jelek dengan cara berdandan layaknya orang jelek. Awalnya Aiko menganggap itu adalah hal yang bodoh. Tapi Nonomura mengatakan kalau wanita-wanita lainnya juga melakukan hal yang sama. Esoknya, Aiko pun berdandan aneh. Dia membuat alis hitam yang tebal, dia juga membuat bintik-bintik hitam di seluruh wajahnya dan tak lupa membuat sebuah tahi lalat besar di hidungnya. Dia juga memakai rambut palsu yang pendek untuk menutupi rambutnya yang indah. Aiko mengaku kalau dia menjadi gemuk dan depresi karena ibunya telah meninggal. Aiko pun memeriksa kembali tingkat kecantikannya dan hasilnya sesuai dengan yang dia harapkan. Sekarang dia telah menjadi orang yang jelek dan tidak perlu lagi membayar pajak kecantikan. Merasa masalahnya sudah teratasi, Aiko pun menghubungi Nonomura dan merasa sangat senang. Nonomura pun mengajak Aiko untuk menemui orang tuanya dan menyuruh Aiko untuk berdandan cantik. Aiko tahu kalau Nonomura tertarik padanya. Dia bahagia sekali. Ketika Aiko sedang berdandan cantik, tiba-tiba 2 orang petugas kepolisian datang dan menahan Aiko karena telah berpura-pura jelek untuk menghindari pajak. Mereka juga memberitahu Aiko kalau Nonomura itu adalah penipu yang menikahi wanita cantik demi mendapatkan warisan mereka. Aiko pun sadar ternyata dia telah dimanfaatkan. Aiko pun dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia merasa putus asa. Sekarang dia tidak punya siapa-siapa lagi selain teman satu selnya dengan kasus yang sama. Aiko sangat menyesal. Dia berharap dilahirkan sebagai orang jelek. Kalau dia jelek mungkin dia tidak akan mengalami ini semua. Temannya pun menasehatinya berkata seharusnya Aiko tidak berpaling dari kenyataan. Mereka berdua saat ini tidak bahagia bukan karena kecantikan mereka, tetapi karena hati mereka yang kurang bersyukur. Mereka terlalu mengutamakan kecantikan mereka sampai akhirnya lupa untuk menyenangkan hati sendiri. Aiko pun akhirnya terinspirasi oleh perkataan teman satu selnya tersebut. Dia bersumpah akan bekerja keras untuk menyenangkan hatinya di saat dia keluar dari penjara nanti. 2 tahun kemudian Aiko pun keluar dari penjara. Dia pun berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ketika sedang berjalan, Aiko melihat anak kecil menangis karena es krimnya jatuh. Dia pun menawarkan untuk membeli es krim baru untuk anak itu. Pada saat ingin membayar, karyawan toko itu malah mengembalikan uangnya Aiko dan berkata kecantikannya tidak cukup untuk dikenakan pajak. Tiba-tiba beberapa anak kecil yang berada di belakang Aiko pun mengolok-olok Aiko dan mengatakan Aiko jelek. Mendengar itu, Aiko pun membantah dan berkata kalau Aiko masih terlihat cantik. Benar sekali, tapi itu dulu.
Setelah 2 tahun ini, standar kecantikan di negara itu telah berubah. Semenjak para pria mengistimewakan wanita yang jelek, dikarenakan pajak kecantikan, wanita-wanita jelek pun akhirnya semakin populer. Bahkan kejelekan mereka mengalahkan standar kecantikan tradisional. Aiko pun memberi es krim tadi kepada anak kecil itu, tetapi anak kecil itu enggan menerima karena Aiko tidak jelek. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil, terkadang kekurangan yang kita punya akan menyelamatkan kita di berbagai keadaan. Sekian isi video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video lainnya, bye-bye!